orang-orang suka salah paham nih, gentle parenting tuh nggak boleh marah. Padahal sebenarnya boleh. Boleh, kita nggak boleh ngancem anak. Siapa bilang kita nggak boleh ngancem anak? Anak yang nurut dan baik-baik itu juga nggak selamanya baik kok, nggak selamanya tepat. Iya, kalau anak-anaknya pada baik, nurut, semua bisa gentle parenting. Apakah harus mengganti pola asuh ketika udah ada kasus? Atau sebelum ada kasus? Oke. Hi, hello, welcome to Momversation, where we talk about the hustle and bustle of a mom life with me, Ajeng Samudra. Jadi di Momversation ini kita akan bahas tentang berbagai macam topik dari family, parenting, anak, keluarga, pokoknya segala macam bisa kita bahas di sini. Nah, hari ini topik kita adalah gentle parenting. Ini adalah satu pola asuh yang lagi banyak juga dibahas di social media. Jadi, gentle parenting itu adalah pola asuh anak yang mengedepankan komunikasi dan juga kolaborasi. Jadi itu tanpa ada penekanan, tanpa ada menyalah-nyalahkan anak nih. Apalagi kalau anak gak sesuai nih perilakunya sama apa yang diinginkan oleh orang tua. Hari ini aku gak sendirian, jadi kita akan ngobrol sama expertnya nih. Yaitu ada psikolog anak dan juga keluarga, Samantha Elsener. Hi Sam, how are you? Senang banget ketemu kamu. Iya, thank you for coming. Thank you for Apa inviting me. Samantha? Kabar baik. Kabar baik. Ini biasanya kita ngobrol-ngobrol di luar, kafe. di kafe. Sekarang kita ngobrol langsung di sini. Iya. Yang pasti ada topiknya nih Sam. Gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang gentle parenting bersama dengan expertnya langsung nih, psikolog anak dan keluarga, Mbak Samantha. Aku panggilnya Sam aja gitu kali Sam ya. aja. Kita Oke, sumuran. Sam. Sumuran. Oke. Jadi kita akan ngobrolin tentang gentle parenting nih Sam. Kan lagi banyak juga nih dibahas di social media. Nah, aku tuh biasanya nih Sam nih untuk intro dulu. Aku tuh di antara teman-teman my mom's friends tuh dipanggil Ibu Peri. Ibu Peri karena nggak pernah marah. Iya, karena nggak pernah marah-marah. Marah tapi maksudnya nggak yang constantly marah-marah terus. Jadi kayak tetap jadi nggak high pitch. nggak high pitch. Jadi kalau ngomong tuh masih bisa, jangan gitu dong, ayo makan dulu, ayo ini dulu gitu. Jadi Nah, kamu udah iya. mempraktekkan gentle parenting dong? Udah, kayaknya ya. Soalnya aku merasa aku udah mempraktekkan gentle parenting nih. Nah, sebelum kita bahas ya untuk topik, kita mau main-main dulu nih sedikit Sam, biar main-main ice apa breaking gitu ceritanya. Nah, aku ada pertanyaan this or that. It's a rapid fire question. Jadi kamu jawabnya cepet aja antara dua pilihan ini ya. Pertanyaan yang pertama, kamu lebih pilih dengerin lagu di Spotify atau sambil lihat video klipnya di YouTube? Spotify. Oke. Morning run atau pilates? Pilates. Oke. Liburan ke pantai atau ke gunung? Sebenarnya lebih suka ke gunung. Oke, sama kita. Aku lebih pilih ke gunung, lebih seneng dingin-dingin soalnya. Tapi kadang suka nggak ada temennya. Jadi karena nggak ada temennya ke pantai. Ke pantai. Oke. Kamu lebih suka show affection through buying gift atau memberikan words of affirmation nih ke anak misalnya? Dua-duanya susah nih. Susah ya. Ayo pilih salah satu. Nggak ada pilihanku. Gak ada pilihanku. Kalau kamu apa? Kalau aku tuh sebenarnya lebih suka meluk ya. Jadi sama Oke. anak tuh aku suka meluk dia gitu. Terus kalau dia tidur aku usap-usap gitu kan, lus-lus rambutnya. Itu kan penting tuh katanya tuh ya. Itu penting. Untuk bonding anak sebelum tidur. Iya. Kayak 3 menit pertama bangun tidur sama mau tidur gitu katanya penting. Iya, bahkan kalau hasil penelitiannya kan sehari minimal harus 8 kali berpelukan. Oke, 8 kali berpelukan. Dan selama 20 detik minimal. Padahal kita kan kalau meluk anak kayak oke kita peluk dulu Jadi aja. tadi kita pelukan di awal tuh kurang. Oh, nanti kita mau closing harus lebih lama lagi kalau gitu pelukannya. Oke, itu aja. Thank you Sam. Kalau gitu kita mau langsung ngobrol tentang topik kita hari ini, gentle parenting. Nah, sebenarnya apa sih definisi gentle parenting itu, Samantha? Gentle parenting, sebelum masuk ke definisi ya, banyak banget aku lihat sekarang meme-nya tuh di sosial media. Kayak itu cuma buat anak yang kalem, kalau anaknya nakal nggak bisa gitu kan. Terus banyak juga orang tua kayak mempraktekkan, coba praktekin gentle parenting, mana nih nggak efektif nih gitu kan. Yang ada anaknya malah tetap susah dikasih tahu gitu. Nah, berangkat dari definisi gentle-nya sendiri itu kan sebenarnya
baik gitu ya, manis gitu. Kita tuh nggak marah-marah, nggak galak sama anak, bahkan tidak menggunakan punishment sama sekali kan. Tapi orang tua tuh selalu kayak bingung sebenarnya terminologinya gimana sih. Nah, kita berawal dari 4 pola asuh yang tradisional dulu. Jadi ada otoriter, ada demokratis, ada permisif, ada neglect. Neglect tuh yang mengabaikan. Jadi mengabaikan anak tuh seperti apa sih? Kita sama sekali mungkin gak ada interaksinya sama anak. Mungkin kita kasih semua fasilitas, tapi kita gak ada koneksinya kan. Jadi kayak asal tahu beres aja deh gitu. Atau bisa juga kita gak full ngasih fasilitas, tapi emang kita gak punya waktu aja sama anak. Jadinya sulit gitu. Dan kita gak ada usaha yang misalnya gini, gak punya waktu tapi kita bisa nelpon. Itu beda kan. Benar. Tapi udah merasanya gak punya waktu, gak nelpon juga. Nah, gimana terjalin komunikasinya? Jadi gak ada usahanya, ya gitu kan. Sehingga anak ngerasa bahwa dia diabaikan gitu. Yang bisa juga contoh-contoh lainnya kayak ada di rumah tapi juga gak main, gak berinteraksi sibuk sendiri juga, ya, sibuk sendiri itu juga termasuk. Terus yang berkaitan dengan permisif tuh lebih manjain anak dan apa-apa boleh, jadi nggak ada batasannya. Anak juga nggak diajarin untuk bisa survive itu seperti apa gitu. Pokoknya dikasih aja terus. Iya boleh. Kapan nih batasnya nggak boleh nih? Aturannya seperti apa sih di rumah tuh nggak diberlakukan. Lalu kemudian otoriter udah pasti ya, baby boomers gitu kan, dengan segala macam punishment, dengan segala macam banyaknya aturan listnya gitu, panjang banget gitu kan. Dan anak nggak dikasih kesempatan untuk berkembang di situ, tidak didengarkan pendapatnya mereka. Nah, yang terakhir adalah demokratis ini, yang paling ideal sebetulnya kan. Ada aturannya, ada konsekuensinya, ada kebutuhan emosional yang bisa diberikan oleh orang tua ke anak. Terus anak juga bisa ngerasa didengarkan sama orang tua juga gitu. Nah, gentle parenting ini adalah sebenarnya istilah baru gitu dengan memperbaiki konsep dari demokratis ini. Yang mungkin gitu, kalau di demokratis, kalau kita menggunakan istilah demokratis dalam susunan negara gitu, berarti ada hukum ya kan, ada aturan yang berlaku, ada punishmentnya. Nah, kalau nggak nurut, misalnya kita salah nih melanggar lampu lalu lintas, didenda, gitu. Itu kan demokratis seperti itu kan udah tahu ada aturannya, salah gitu. Nah, si gentle parenting ini dia tidak menggunakan istilah punishment, tapi konsekuensi. Itu beda tuh ya, konsekuensi sama punishment. Beda, dan harus konsekuensinya yang sama persis dengan perilakunya dia. Contoh nih, anak gak sengaja nyenggol nih meja, jatuh nih gelasnya, airnya tumpah. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya di otoriter mungkin dimarah-marahin gitu. Gimana sih kamu, masa gak lihat ada gelas di atas meja gitu ya. Kalau permisif, udah gak apa-apa, kamu ke atas aja, nanti si mbak yang bersihin gitu. Yang neglect, dasar anak gitu, terus dicuekin gitu. Terus tahu kan harus ngapain juga, gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau yang demokratis bisa konsekuensinya bisa macam-macam nih gini. Oh, kamu nggak ini ya gitu. Kamu nanti diambil ya jam nontonnya, atau kamu kalau kamu nggak perfect nanti kamu nyuci piring atau apa gitu. Pokoknya ada-ada aja gitu loh. Nah, si gentle parenting tuh maunya kalau ini tumpah ya kamu bersihin tumpahannya. Kan udah tahu ini gelasnya tumpah, airnya bikin basah karpetnya gitu. Ayo sekarang gimana cara ngebersihinnya? Diajarin tuh sama orang tuanya. Oke, sekarang gelasnya pecah nggak? Enggak. Singkirin dulu gelasnya ke tempat yang lebih aman. Mejanya jatuh nggak? Enggak. Kalau jatuh dibenerin gitu. Airnya basah nih, ya udah kita lap, kita keringin gitu. Nah, prosesnya tuh lebih seperti itu. Jadi sesuai nih kesalahan perilakunya apa, konsekuensinya juga sesuai. Jangan sampai tahu-tahu dihukumnya disuruh ke gudang, dikunciin di kamar mandi gitu kan. Karena biasanya yang terjadi tuh kayak gitu kan, Sam, kayak begitu tumpah nih ya, kayak langsung refleks, gimana sih kamu, masa nggak hati-hati, masa gitu aja nggak lihat, yang kayak udah kayaknya nih mostly para mom tuh kayak gitu kan. Makanya kayak aduh susah ya menerapkan gentle parenting itu, berarti harus banyak belajar dong ya kalau kayak gitu. Atau kayak gimana ya? Jadi susah gampang berarti nerapinnya. Susah gampang karena kan gentle parenting tuh kalau ada di posisi antara permisif dan otoriter kan. Yaitu sebenarnya masuknya kategori demokrasi tapi yang lebih halus lagi, lebih memanusiakan anak lah sebenarnya ya. Memanusiakan anak. Yes. Karena kan gini,
kita tuh sebagai orang dewasa seringkali kita lupa kalau sebenarnya anak-anak tuh perlu diperlakukan sesuai dengan usianya mereka loh. Iya. Kayak misalnya usia Lupa, 3 suka tahun, lupa. what do you expect sih dari Iya, anak usia 3 aduh. tahun? Pasti beda dong sama kemampuannya ketika dia usia 6 tahun. Iya. Kita seringnya itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Udah 3 tahun kan, udah bisa jalan kan, udah bisa makan sendiri kan. Ya udah bawa barangnya aja sendiri juga gitu. Ntar dulu. Padahal gitu. belum bisa. Yes, mungkin ada beberapa anak yang secara fisik memang jauh lebih kuat untuk ukuran 3 tahun, pertumbuhannya juga cepat banget gitu kan. Dia bisa diperlakukan seperti anak usia 4 tahun misalnya. Tapi tetap dia nggak bisa diperlakukan seperti anak usia 6 atau 7 tahun. Iya. Jadi itu yang kadang orang tua tuh karena terlalu pengen mungkin nggak ribet kali ya. Kan ada fase gini, baru melahirkan itu senang, Baby blues. euforia gitu kan. Wah lucu nih baby nih, apalagi anak pertama gitu kan. Kayak mainan banget nih gitu kan. Begitu mulai masuk fase 1 tahun, 1,5 tahun yang dia udah nggak bisa, dia udah bisa makan sendiri, dia udah bisa jalan, udah bisa mulai lari gitu kan. Terus mulai capek kan. Iya, Nah itu kan fase-fase yang ketika jadi tantangan banget karena pola pengasuhan kita akan berkaitan. Yes, Iya, yang betul. tadinya kita benar-benar lembut ke sama baby, Iya. terus tiba-tiba kok jadi lain sih. Belum lagi kalau punya anak kedua dan seterusnya gitu. Itu aku sekarang tuh Sam. Bener. Dinamikanya itu beda banget kan. Beda ya. Nah itu yang bikin kita sebagai orang tua kadang kita lupa sebenarnya kita tuh pengen mengarahkan anak kita dengan gaya pengasuhan yang seperti apa sih. Kalau gitu kan ya agak susah-susah gampang nih berarti menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena tadi kalau istilahnya gelasnya jatuh aja, refleksnya adalah marah-marah, ngomel-ngomel duluan nih Sam. Ini sebenarnya kalau gentle parenting, gimana kita berperilaku terhadap anak-anak kita tuh ngaruh gak sih sama pola asuh orang tua kita dulu? Kan kalau inget-inget yang nggak enak ya, maksudnya kayak ke bawah sampai gede. Nah itu sebenarnya bisa membekas juga kan Sam sama anak-anak kalau kita marah-marah terus, kayak ngomel-ngomel juga. Makanya mendingan gentle parenting aja nggak sih, menurut kamu gimana? Karena gini, kalau misalnya kayak kamu bilang, aku kan berangkat dari orang tua yang otoriter gitu. Terus aku nggak mau seperti itu lagi. Berarti ada kesadaran dong, ada kebutuhan kan. Nah, that's a good point-nya tuh di situ, bahwa gue nggak mau anak gue ngalamin apa yang pernah gue alami waktu kecil. Tapi ketika kita punya motivasi itu juga, kita perlu lagi meyakini diri kita, ngecek ke diri kita lagi, bener nggak motifnya itu? Yes. Oke. Karena bisa jadi ketika kita punya motif, gue nggak pengen anak gue ngalamin seperti apa yang gue alamin dulu, jadi anak gitu, jatuhnya nanti jadi permisif. Oh gitu. Bisa loh. Bisa gitu ternyata. Bisa. Oke. Jadi misalnya kayak gini, aku menemukan di beberapa orang ya, sebagai orang tua gitu. Iya dulu kan gue hidupnya susah nih. Contoh masalah finansial aja. Itu kan susah nih gitu. Yaudah deh, sekarang gue kan udah gini, ya udah anak gue mau apa gue kasih aja deh. Jadi nggak ngajarin literasi finansial buat anaknya juga kan. Ujung-ujungnya ngerusak anak juga kan. Karena terlalu permisif tadi. Karena terlalu permisif gitu. Nah, so gentle parenting itu ada di tengah-tengah kan, antara otoriter dan antara permisif. Yang bikin kondisinya kita sebagai orang tua tuh sebenarnya lebih sadar. Untuk bisa mengasuh anak butuh kesabaran yang luar biasa. Betul kan? Betul. Tapi gitu, kita logis nggak kesabarannya itu? Boleh marah nggak sama anak? Karena orang-orang suka salah paham nih, gentle parenting tuh nggak boleh marah. Padahal sebenarnya boleh. Boleh tapi ada kadarnya. Maksudnya kayak sama halnya gini, kita nggak boleh ngancem anak. Siapa bilang kita nggak boleh ngancem anak? Iya kan? Iya. Tapi ancamannya bener nggak? Betul. Marahnya bener nggak? Aku bisa loh bilang sama anakku gini, mama tuh marah loh sama kamu, karena kamu dikasih tahu, diingetin terus, selalu nunda-nunda. Mau sampai kapan kayak gini? Itu udah ada penekanan loh. Ya kan? Akan beda kalau kita marahnya teriak, kamu. Itu yang biasa terjadi tuh kayak gitu, kayak marah-marah dulu, teriak-teriak dulu, terus kayak yang udah nih, udah marah-marah, udah teriak-teriak, terus kayak berasa bersalah, ngerti gak? Kayak aduh maafin mama ya, tadi mama capek, terus making excuses kayak mama capek, mama lagi banyak kerjaan, maaf ya. Padahal nih anak udah kayak kesel, sedih, dimarahin mamanya, padahal karena mungkin
parentsnya juga yang kurang bisa mengontrol emosi, terus pakai alasan lagi capek lah, lagi banyak kerjaan gitu juga kan, kasihan ya Sam anaknya. Kasihan lah, nggak konsisten kan. Iya bener, gimana ya, susah jadi orang tua kata gimana maaf dong. juga kayaknya nggak berarti kan. Iya, tapi at least minta maaf kan sama anaknya. Oh enggak. Apa bukan gimana at least dong? minta maaf, at least minta maaf itu pembenaran terhadap maaf itu sendiri. Jadi maafnya cuma sekedar di bibir. Oke. Padahal sebenarnya enggak loh. Sebenarnya pengen minta maaf bener. Aduh maafin mama ya. So gitu. Ada kalimat sakti yang biasa aku sampaikan ya. Oke, apa tuh? Kalau lagi di sesi ruang konseling. Maaf aja nggak cukup. Yang cukup adalah improvement. Tuh, maaf aja nggak cukup. Jadi harus tetap improve. Jadi kalau minta maaf terus besokannya marah-marah lagi. Nah, habis marah-marah sama aja bener. Coba kita memposisikan diri kita jadi anak. Oke. Kita dimarah-marahin. Apa harapannya kita? Besokannya nggak dimarahin lagi gitu dong. Berhenti dong marahnya itu dulu kan. Iya. Terus malamnya orang tua minta maaf. Iya. Sebelum tidur dicium-ciumin dulu. Kita punya ekspektasi apa? Besok nggak marah lagi kan? Iya. Terus besoknya marah lagi. Marah. Jadi apa? Perasaannya perasaannya kayak si mama nih kemarin minta maaf gitu dong ya. Iya. Capek kan maafnya? Capek. Ya. Trauma kan? Trauma. Iya, trauma terhadap kata maaf nanti. Aduh. Ini dia nih yang bahaya nih. Aduh, ternyata sulit ya. Makanya kenapa ketika kita udah dewasa dan kita punya hubungan relasi gitu ya sama pasangan kita, ketika dia salah dan kita minta maaf, kita apatis nggak terhadap maafnya dia? Iya, takut. Familiar kan? Nanti lo bisa ngulangin lagi nih gitu. Dia emang orangnya gitu kan? Iya, emang gitu nih. Nanti juga besok gitu lagi gitu. Makanya kenapa fluktuatif hubungan itu di awal kayaknya spike-nya tinggi banget, euforia. Iya. Abis itu ini orang udah ngelakuin salah, dihafalin tuh. Abis itu 10 tahun nikah, udah bosan kan? Gak ada rasanya kan? So ada beberapa psikolog di luar negeri juga yang udah banyak memberikan literasi di sosial media ya terkait tentang parenting tuh. Sebenarnya it's not about our children, it's all about us. Parenting tuh tentang kita belajar tentang diri kita, mengendalikan emosi kita, regulasi emosi kita seperti apa. Jadi kalau kita ngomongin tentang gentle parenting, terus orang tua pada bikin memes yang capek lah inilah itu lalala gitu, dicobain, direkam gitu. Sok atuh, namanya juga pengkondisian. Selama ini sudah terkondisi, pola asuhnya adalah pola asuh yang mungkin dengan hukuman, mungkin dengan suara-suara melengking yang tinggi gitu, dengan ancaman gitu kan. Ancamannya apa? Kamu kalau nggak tidur nanti ada monster loh. Iya. Bisa nggak sih kita mewujudkan monster itu? Nggak bisa kan. Iya. Kalau aku memberikan pengertian sama anakku, nak kalau kamu nggak tidur jam 9 itu tuh di dalam tubuh kamu nanti jadi nggak balance lagi hormonnya, nggak ada regenerasi sel-sel di tubuh kita. Jadinya nanti besok pagi kamu jadi kurang produktif, kamu bisa jadi lebih rentan pusing, lebih rentan capek gitu. Aku jelasin itu. Memang prosesnya akan lebih lama. Namanya juga proses belajar. Bukan yang udah kita setting jadi program komputer, nyalain langsung hidup bisa diproses gitu kan. Nah, ketika anak nih lagi kita set up gitu kan, mereka ada masa-masa yang mereka butuh dong untuk mendapatkan satu pemahaman dan pembuktian. Bahwa yang disampaikan orang tua aku logis dan benar. Nah, kalau yang terjadi sama pengalaman hidupku terhadap pengasuhan ke anakku ya, ketika aku bilang, kamu nanti kalau jam 9 gak tidur, itu nanti kamu besokannya jadi gampang capek loh, jadi lebih ngantuk di sekolah, lalala gitu kan. Dan itu benar gitu. Dia alami gitu di sekolahnya. Ya ternyata aku tuh kalau misalnya tidurnya kurang, jadinya nggak fokus di sekolah. Nah ya kan, jadi harus tidurnya cepet gitu. Ya maksimal jam 10 lah udah tidur lah gitu. Terus masalah hormon pertumbuhan juga, kan banyak tubuhnya di masa-masa tidur malam itu kan, yang berkualitas itu loh, bukan cuman oke, tidur jam 2 pagi. Hei anak muda, jangan tidur jam 2 pagi. Ya orang tua juga jangan membiasakan anaknya tidur seperti itu gitu. Nah sampai ketika anakku udah ngalamin, akhirnya dia punya kesadaran sendiri gitu. Jadi sampai anak itu mengalami sendiri, pasti dia juga akan punya kesadaran sendiri tadi ya. Iya.
Tapi kan ini jadi problematik kan sebenarnya kan. Makanya kenapa orang-orang sekarang mengkritisi si gentle parenting ini tuh, ini gimana sih tuh problematik. Kita harus nungguin sampai anaknya sadar mau berapa lama betul. gitu. Kalau nggak sabar tuh kayak, kamu tidur nggak sekarang? Kalau nggak besok pagi rewel, awas ya, nggak bisa, susah dibangunin kayak gitu-gitu loh. Untuk shaping the behavior untuk anak seperti apa yang kita harapkan, memang butuh kombinasi-kombinasi. Artinya gini, kita tuh mau ngajarin sesuatu hal yang baik. Memang terlalu soft itu kadang nggak tepat juga gitu ya. Nah, batasan kapan sih kita terlalu soft, sama softnya tuh masih yang sewajarnya. Ada limitasinya nggak? Gitu. Jadi misalkan nih, pokoknya kita punya aturan. Jadi berawal dari aturan dulu nih. Aturan di rumah apa? Kalau aku misalnya aku punya aturan gini, mama akan sabar sama kamu sampai 3 kali. Yang keempat, you know what I'm gonna do? Gak sabar mamanya berarti. Ya kan? Ya, oke. Ya, misalnya gini, manggil dia buat mandi nih. Ayo mandi, gitu kan. Terus mau berapa lama lagi mandi? Dia bilang 10 menit. Oke, udah 10 menit nih, panggil lagi. Ayo biasanya mandi. Dia akan langsung. Biasanya, karena panggilan kedua udah langsung. Karena kita udah punya perjanjian kan. Ingat loh, di rumah harus ada aturan. Di negara manapun yang demokratis ada aturan kan? Jadi di rumah juga. Jadi gentle parenting harus ada aturannya juga. Bukan berarti kita cuma bersikap lemah lembut sama anak tanpa ada aturan. Oke. Jadi aturannya tetap ada ya. Nah, kalau aku selalu bilang sama anakku, mama akan sabar sama kamu 3 kali gitu. Misalnya nih, oke, sekali kan dipanggil, 2 kali dia biasanya udah langsung naik nih. Tapi ada momen-momen yang lagi seru banget, pasti ketiga keempat juga nggak datang. Biasanya yang aku lakuin adalah aku datengin dia dulu, mendekat. Nggak pakai marah-marah. Nggak pakai teriak-teriak. Nggak. Aku mendekat dulu, aku bisikin tuh. Kalau nggak aku tepok nih punggungnya gitu, pundaknya. Atau aku bisikin, ini udah lebih dari 10 menit loh. Kayak gitu dulu nih, ya kan? Dengan suara pelan-pelan. Iya 5 menit. Enggak, pasang timernya sekarang. Ya, ini tergantung nih usia anak nih ya. Pasang timernya berarti aku udah mulai direktif tuh. Ya kan? Kamu ngasih tahu what to do. Iya. Pasang timernya 5 menit. Bunyi langsung naik ya. Itu udah tegas tuh. Masih gentle gitu, tegas kan? Tuh. Masih gentle. Iya, tegas tapi kan direktif tuh. Udah nggak nanya lagi tuh sama dia mau berapa lama apa segala macem. Karena kalau nanya sama dia bisa menentukan berapa lama nih gitu. Iya. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap durasi berapa lama itu. Nggak dilakuin juga, baru dong marah. Baru tuh. Jadi setelah proses panjang, jangan langsung marah intinya. Tapi proses ini kan paling akan cuma membutuhkan waktu 15 menit. Kenapa kita nggak bisa sabar sih 15 menit doang loh? Tapi akan ada momen-momen ketika kita semua udah siap dan dia belum siap. Ayo dong cepetan dong gitu. Diburu-buru gitu. Ada dong. Kan kita juga manusia, kayak kita nonton atlet lagi bertanding aja. Harus ada gitunya dong gitu. Karena momennya emang harus cepet. Nggak mungkin ketika kita harus cepet kita nggak logis, sayang ayo dong cepetan 5 menit. Ini nggak mungkin kan. Tapi kan kayak udah gemes duluan gitu loh Sam. Kayak udah diburu-buru tuh, kayak diburu-buru tapi nggak perlu pakai marah. Ayo dong cepet, ayo cepet. Itu buru-buru loh. Daripada kamu kenapa sih lelet banget. Nah itu kan marah. Terus tuh jadi bikin capek duluan gak sih? Kayak buat parentsnya juga kayak drain energy gitu kan. Kalau kayak marah-marah terus. Aku aja kalau di rumah kayak udah keseringan marah-marah gitu. Terus kayak duduk diem, terus langsung bilang sama suami, kamu dulu deh. Karena kalau udah keseringan marah-marah ya, apalagi kan kalau di rumah diburu-buru berangkat sekolah pagi-pagi. Jadi kayak kalau pagi-pagi aja tuh udah buru-buru, udah pakai ngomel-ngomel, wah itu biasanya tuh aku kayak sampai siang moodnya udah moodnya udah nggak enak. Nah tadi kan kamu udah ngomongin tentang batasannya. Yang penting tuh tahu mana yang salah dan mana yang benar ya. Jadi kalau misalnya ngasih punishment boleh, marah-marah boleh, tapi asal nggak berlebihan. Gitu maksudnya kalau gentle parenting. Punishment enggak dong. Punishmentnya tetap berupa konsekuensi. Di pengertiannya dirubah. Konsekuensinya tadi yang aku jelasin harus sesuai dengan perilakunya dia. Misalnya kayak dia lupa bawa barang-barang ke sekolah gitu. Konsekuensinya apa? Kita anterin atau enggak? Anterin. Enggak ya? Anterin. Aku kalau misalnya kayak dia ketinggalan water bottle aja udah sibuk sendiri. Oh my god, gimana nih? Harus anterin nih, harus kirim nih gitu. Oke, tergantung usia ya. Mungkin kalau masih SD kita anterin. Tapi kalau SMP masih perlu gak kita anterin?
Nanti kasihan dia nggak bisa minum. Kapan dia tahu konsekuensinya ketika lo lupa sama barang lo harus bertanggung jawab lupa. Oke, jadi ini sesuai usia juga. Konsekuensi kan? Betul. Bukan permisif. Oke. Permisif berarti kita giving all the facility without boundaries. Berarti ya udah. Berarti kayak sekedar gini nih. Kamu mungkin ngirim itu dengan ojek ke sekolah anak 15.000 gitu. Tapi kalau tiap hari dia lupa bawa, itu akan menjadi pengkondisian. Dia akan lupa terus gitu kan. Dan jadi kebiasaan. Oh yaudah deh nggak apa-apa. Nanti kalau ketinggalan lagi dia akan menyepelekan. Tapi dia tahu nggak value uang yang kamu keluarin untuk nganterin si ojek online ini ke sekolah anak kamu tiap hari 15.000. Ada nggak budgetnya? Mungkin ada budgetnya. Tapi is it really necessary? No. Apakah mengajarkan anak bertanggung jawab? Enggak juga. Enggak. Itu adalah gentle parenting. Konsekuensinya ketinggalan nggak dianterin. Oke, nanti biasanya kan aduh nangis ini, aduh kasihan aku gimana. Biar besok dia inget. Yes. Nggak bawa water bottle berarti nggak bisa minum di sekolah gitu. Karena apa yang mau kita kondisikan? Oke. Sama halnya gini, orang bilang gentle parenting nggak boleh marah-marah. Gentle parenting kalau misalnya kita teriakin anak nanti anaknya langsung trauma. Diteriakinnya berapa kali? Seberapa sering kita marah-marah gitu ya? Kalau kita tiap hari marah-marah, iya bisa jadi trauma parenting gitu. Tapi kalau diteriakinnya sesekali gitu ya, dalam kondisi yang memang anaknya butuh, ayo dong cepet gitu, itu kan penekanan. Tapi tanpa ada omelan yang menjelekkan atau menjatuhkan mental anak. Artinya gini, kamu tuh lelet, kamu tuh nggak bisa di ini, kamu tuh nggak dipercaya ini. Kapan sih mau jadi anak yang begini? Nah, tanpa ada kayak gitu. Oke. Biasanya kalau udah pakai emosi, udah kesel, marah-marah, embel-embelnya tuh keluar semua tuh Sam yang kayak kamu sebutin tadi. Nah itu kan makanya parenting is all about us, bukan tentang anak kita. Kita yang bisa meregulasi emosi ketika di saat-saat genting, kita bisa untuk tetap tenang. Oke. Itu yang sulit, meregulasi emosi parentsnya dulu nih. Berarti karena biasanya kalau rumah tanpa marah-marah kan lebih tenang, lebih enak gitu ya. Tapi makanya kan pada ngeledekin, iya kalau anak-anaknya pada baik, nurut semua bisa gentle parenting. Kalau anak-anaknya kayak heboh, terlalu kayak gitu kan kayak aduh sulit ya. Gimana dong? Aku lebih gini sih, memang gak semua keluarga akan punya privilege punya anak yang baik-baik, nurut-nurut gitu kan ya. Anak yang nurut dan baik-baik itu juga gak selamanya baik kok, gak selamanya tepat. Harus ada bandel-bandelnya dikit nih. Karena bisa aja dia tersiksa, dia tertekan, makanya dia nurut. Karena itu adalah salah satu cara dia untuk bertahan hidup di keluarga itu. Tapi once he got a chance, ya bisa aja gitu anak ini pergi dari rumah, nanti pas sudah dewasa gak balik lagi, jadi meledaknya nanti. Iya bisa. Kita gak pernah tahu efeknya. Yang kita lihat cuman hari ini, saat ini baik-baik aja anakku nurut. Tapi ya Sam ya, aku pernah lihat nih di salah satu sosial media, ada yang bikin konten gitu. Katanya kalau terlalu gentle parenting di rumah, terus nanti keluarnya tuh dunia ini kan begitu kejam ya di luar sana. Ntar kalau anaknya nggak siap menghadapi dunia luar tuh gimana jadinya Sam? Misalnya katakanlah di rumah dia baik nih sama orang tuanya, gentle parenting, tapi ternyata di sekolah katakanlah ketemu guru yang galak nih. Begitu gurunya galak sedikit, ini anak jadi kayak merasa, aduh kok terluka gitu, misalnya kayak, aduh kok aku dimarahin ya, padahal di rumah aku nggak pernah dimarahin. Itu gimana ya Sam ya? Maksudnya kayak takut nggak siap gitu sama dunia luar si anak ini karena terlalu di gentle parenting di rumah. Oke. Konsep rumah adalah tempat yang paling aman. Iya. Kita setuju ya? Ya setuju. Rumah adalah tempat yang paling aman, tempat kita untuk berlindung. Dan ketika kita ada di luar rumah, kita ngalamin kondisi-kondisi seperti di hutan belantara, yang ada konflik sama teman, ada konflik dengan guru, dengan rekan kerja, atau siapapun juga yang kita temui di jalan, di tempat aktivitas kita. And then kita pulang ke rumah, kita ngadu. Apa yang diberikan oleh orang tua di rumah? Amarah atau suportif? Empathy. Empathy harusnya. Ketika orang tua memperlakukan gentle parenting, orang tua akan memberikan empathy ke anaknya. Dan di situ anak merasa ada support dalam keluarga. Dan di situ dia ngerasa apa? Aman lagi. Safe.
safe, secure lagi. Abis itu apa? Dia bisa balik lagi nggak keluar? Bisa. Bisa menghadapi lagi kehidupan. Karena trauma itu terjadi bukan karena satu hal yang sangat berat sehingga itu berbekas gitu. Tapi ketika orang menghadapi itu sendirian, itu yang bisa bikin trauma. Jauh dari inner circle-nya dia. Sendirian, literally sendirian. Misalnya tentara perang gitu kan, biasanya banyak ngalamin PTSD. Nah, kenapa dia ngalamin PTSD? Dia kan rame-rame sama teman-teman rekan-rekannya yang lain. Support inner circle-nya dia siapa? Ketika dia balik lagi dan dia ada di situ tuh bukan cuma 1 hari loh, berhari-hari menghadapi perang itu gitu. Walaupun udah dilatih dan lain sebagainya, tapi saat ngadepin itu kita nggak pernah tahu kondisi mental kita lagi itu apa. Gimana, betul. Misal let's say gini, istrinya baru melahirkan, ya kan? Dia ada perasaan guilty, bersalah. Kok aku malah ikut perang ya, istriku ngelahirin, aku pengen lihat anakku. Terus abis itu nggak sengaja harus nembak orang gitu. Trauma nggak? Guilty, guilty. Bisa. Tapi kalau kita ngomongin trauma yang ada di rumah, ini kita ketemu terus loh sama inner circle kita loh, darah daging loh, yang bondingnya paling deket loh, bukan sama orang asing, bukan sama lawan musuh, enggak. Terus kita mau bersikap galak gitu, mau bersikap marah-marah terus, jangan sampai kita bisa baik sama orang di luar rumah, tapi di dalam rumah ketemu sama keluarga kita jadi orang yang paling buas. Itu perlu diingat ya para moms di rumah. Jadi jangan sampai di luar sana baik-baik, tapi di rumah malah jadi kayak itu tadi, mungkin suami juga jadi takut sama kita, anak-anak juga jadi pada aduh si mama nih ngomel-ngomel terus, tapi kalau di luarnya bisa baik-baik sama orang lain, bahkan sama orang terdekat kita malah lebih suka ngomel-ngomel tadi itu ya tadi Sam. Aduh gimana nih, masih harus. Banyak ibu-ibu yang nggak bisa loh. Karena suaminya bukan bapak peri nih. Karena mungkin emang mereka punya perjanjian pokoknya pola asuh istri bisa gitu. Suaminya sibuk banget, nggak pernah ada di rumah. Ibunya stres, mikirin stres. Benar. Dan macam-macam masalah parental burnout juga yang dihadapi gitu kan. Belum yang katanya inner child trauma, betul. yang kepancing-pancing terus sama anaknya gitu. Jadi memang untuk menjalankan gentle parenting itu susah, nggak mudah. Dibutuhkan ekstra kesadaran, ekstra keinginan, kemauan bahwa nggak mau menciptakan luka yang sama di anak kita. Dan itu adalah proses perjalanan gitu ya, yang kita perlu belajar mengenal diri kita sebelum mempraktekkan gentle parenting. Karena kalau kita udah kenal sama diri kita tahu apa nih PR-nya harus memperbaiki diri. Kita jangan memperbaiki pengasuhannya dulu, perbaiki diri kita dulu, baru kita perbaiki pengasuhannya. Ideal. Jadi mungkin untuk para moms di rumah yang belum pernah ngobrolin kali sama pasangannya gitu kan, maksudnya nggak ada kata terlambat ya Sam ya, berarti kan maksudnya anaknya usia berapapun ada kata terlambat apa nggak terlambat nih kalau mau mulai gentle parenting? Sebenarnya apapun nggak ada kata terlambat selama anak kita belum kenapa-kenapa ya. Oh my god. Itu kan yang kita atau semua sebelum kita yang kenapa-napa. At least gini, lebih baik diperbaiki, lebih cepat diperbaiki itu lebih baik. Kalau misalnya gini, kita selama ini udah pakai cara otoriter, terus tiba-tiba nggak apa-apa menyepelekan gaya pengasuhan kita gitu. Nggak perlu lah gentle parenting, inilah apa gitu, excusesnya kita gitu ya. Terus tiba-tiba anaknya punya kasus bully, kasus perkelahian, silakan. Itu berpengaruh ya berarti. Tapi itu berarti udah teguran paling keras kan, kalau sampai ada kasus seperti itu. Apakah harus mengganti pola asuh ketika udah ada kasus? Atau sebelum ada kasus? Meminimalisir risiko. Jadi kalau belum, ini kayak napak tilas dulu, terus mereview kembali gimana pola asuhnya. Kalau terlalu otoriter jangan sampai ada kasus.
anaknya trauma dan apa-apa gitu kan. Iya, karena seperti yang aku bilang, yang namanya memanusiakan anak itu ketika kita manggil anak pun juga manggilnya jangan dari lantai 2, anaknya di lantai 1. Manggil anaknya ketika anak di dalam kamarnya dia, jangan kita dari kamar kita teriak-teriak nggak dengar gitu kan, tapi kita datengin, kita ketok dulu kamarnya. Ketika kita mau negur anak berhenti main games, samperin gitu, samperin. Nggak boleh langsung diambil gitu ya? Ya enggak dong. Iya betul. Kita samperin gitu, kita duduk. Kamu main udah 1 jam loh. Mau main berapa lama lagi? 15 menit atau 10 menit? Kasih pilihan, itu juga bisa. Intinya kan gini, ketika kita berpasangan, punya pasangan, menikah, katanya yang paling utama adalah respect and communication. Paling penting tuh ya, paling respect penting, kan? And communication. Yes. Tuh. Tapi kenapa sama anak susah ya? Apakah karena dia kecil, usianya, tubuhnya masih kecil, kita bisa seenaknya nggak respect sama anak? Enggak dong. Apakah karena kita menganggap kemampuan komunikasi mereka belum bagus, sehingga kita ngomongnya pendek-pendek aja? Diam kamu, nggak boleh itu, anak durhaka. Nggak boleh ya, labeling anak juga nggak boleh ya berarti ya. Padahal kita tahu kunci utamanya adalah komunikasi. Kenapa nggak didudukin aja? Sayang, kalau lihat jalan hati-hati ya, jangan sampai nyenggol meja lagi. Kakinya tuh dijaga, diarahin, itu yang sulit tuh, Sam. disinkronize sama otaknya. Ya kan? Iya benar-benar. Emang jadi lebih panjang sih, tapi it's a part of communication. Yang kita tahu bagaimana anak kita juga punya kemampuan berkomunikasi yang sekarang lagi tren banget nih ya, anak-anak ABG ikut public speaking dan lain sebagainya. Iya benar. Tapi dari rumah nggak ada komunikasinya sama orang tua. Jadi sama aja bohong. Yes. Iya. Mereka juga akan struggle gimana harus berkomunikasi ketika mereka nggak pernah dibiasakan untuk ngomong, untuk speak up gitu. Sedangkan dengan gentle parenting, poin utamanya adalah komunikasi, respect, communication, empathy. Ya kan? Bagaimana? Perlu dicatat tuh, moms. Respect, empathy, and komunikasi. Betul. Bagaimana kita memformulasikan itu semua dalam gaya kita ketika kita sama anak. Sekalipun anak yang berat banget gitu ya, kalau misalnya kita bilang nakal banget nih anak, kayaknya harus dikerasin deh. Tegas, bukan keras. Tegas artinya balikin lagi, ada aturan loh di rumah ini. Ada aturan loh. Ada juga anak yang gaya belajarnya adalah visual. Jadi saat kita ngasih tahu anak secara verbal, mereka nggak didengerin. Tapi kita kasih tahu visual nih pakai kartu gitu ya. Tempelin tuh aturan di rumah, tidur jam berapa, mandi jam berapa. Dia bisa lihat tuh jamnya. Dia jalan sendiri tuh. Iya. Nah itu juga yang salah satu yang aku lakukan. Jadi waktu pas anakku masih early age, itu aku bawa dia assess juga, biar tahu karakter si anak. Jadi cara pemilihan sekolah, cara aku pola asuhnya, karena dia udah tahu, oh nih anak ternyata kinestetik nih, emang dari dasarnya nggak bisa diem. Jadi emang kalau dia duduk aja, tau kan yang kakinya goyang-goyang, baca buku sambil goyang-goyang, sukanya nyanyi, joget-joget, misalnya lagi makan pun susah diem. Jadi aku karena udah tahu, nggak pakai marah-marah soal itu, karena emang udah tahu, oh nih anak emang nggak bisa diem. Ini anak memang kalau baca buku kakinya harus goyang-goyang, harus ada pergerakan yang buat dia nyaman gitu. Jadi di situ aku karena udah tahu ya udah, jadi nggak pakai kakinya turun nggak, kakinya diem nggak, kayak nggak perlu ada bagian ngomel-ngomelnya ke arah sana. Jadi mungkin penting juga kali untuk parents untuk tahu karakteristiknya si anak sebelum mulai pilih gaya parenting yang tepat. Gitu ya, nah Sam? Itu tuh tricky tuh. Oke gitu ya. Karena untuk tahu karakter anak dari umur berapa kan, makanya akan menjadi beda-beda. Kenapa aku tadi bilangnya adalah yang penting kita mengenal diri kita dulu. Kapasitas diri kita tuh kita tahu, sehingga kita dalam proses nanti mau menerapkan gentle parenting seperti apa bisa. Nah permasalahannya itu adalah ketika anak-anak misalnya dari usia 2 tahun deh, 2 tahun tuh belum bisa di-assess loh karakternya kayak gimana. Iya, belum. Ya kan? Mungkin kalau 5 tahun, 6 tahun kita udah mulai bisa gitu. Tapi dari 2 tahun sampai 5 tahun ini masa yang paling krusial. Iya, si golden age ini. Si golden age ini yang untuk menetapkan kita juga lulus nggak, kita ada di dalam kondisi gentle parenting atau enggak gitu. Tapi ada yang sadarnya pas anak umur 8 tahun,
ya umur 8 tahun nggak apa-apa dibawa ke psikolog untuk akhirnya ada evaluasi-evaluasinya gitu. Nanti ada pengarahannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau yang masih di bawah 5 tahun nggak bisa diakses juga. Jadi emang harus murni dari kita dan Tahu kita yang bagaimana. ngafalin, kita yang ngeliatin, oh si anak ini kalau rewel tuh karena apa dan lain sebagainya. Jadi pada saat tantrum pun gitu, kita tahu itu tantrumnya karena capek. Jadi cara ngatasinnya seperti apa? Tantrumnya karena dia demanding, dia mau minta mainan atau apa segala macam, berarti harus ada komunikasi yang perlu diperbaiki sebelum pergi ke tempat umum. Atau tantrumnya karena dia overwhelmed terlalu banyak sensori yang masuk berlebihan ketika dia main. Terlalu banyak stimulasi gitu kan, bukan capek fisik gitu. Akhirnya dia kayak, ini apaan sih, pusing gitu kan. Iya, betul. Kayak kita ngerjain tugas ya. Betul. Gitu ya. Nah itu tiap itu kan beda-beda cara kita menanganinya kan. Nah ketika kita gentle parenting, mungkin kita tahu limitasi kita, anak nangis dikit kita nggak bisa. Berarti kita perlu support system kan. Ada yang nemenin anak, tungguin sebentar ya, aku harus cuci muka dulu, harus minum dulu, supaya kayak dapet energi boosternya, baru balik lagi ke anak. Itu juga salah satu yang bisa kita praktekkan. Tapi yang paling penting dalam gentle parenting, tadi aku udah bilang, how we regulate our emotion. Jadi ya dalam situasi-situasi genting apapun juga, kita regulasi emosi kita dulu, baru kita bisa hands on ke anak. Jadi yang penting adalah regulasi emosi parentsnya dulu, gitu ya Sam ya. Oke, ini pembahasan yang menarik. Sampai aduh gimana nih, harus masih banyak belajar lagi meregulasi emosi. Nah, ini lastly nih, before kita closing our session nih, kamu ada pesan-pesan gak untuk moms di rumah yang lagi cari gaya parenting style yang cocok, atau enggak cara mengasuh anak itu gimana sih, pesan-pesan untuk para moms di rumah? Pesan-pesan untuk para moms yang lagi bingung mau menerapkan pola asuh yang seperti apa buat anak-anak di rumah. Pesanku pertama, kenali diri kamu yuk gitu. Cari tahu apa sih sebenarnya kelebihan kamu, kekuatan kamu, dan potensi-potensi kamu, dan apa aja nih yang masih jadi PR-PR-nya yang perlu dibenerin sebelum benar-benar mempraktekkan pengasuhan model apapun juga. Nah, yang paling penting ketika kita udah mengenal diri, kita menjadi orang yang lebih sadar lagi terhadap diri kita, dan kita tahu batas limitasi kita seperti apa, sehingga nanti pada saat kita mempraktekkan gentle parenting, jauh prosesnya lebih smooth, lebih asik, dan anak juga bisa menerima itu dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena anak sudah melihat perubahan yang ada dalam diri orang tuanya. Aduh, mantep banget nih pesan-pesannya Samantha. Thank you so much Sam for coming today. Thank you for sharing the stories and so inspiring deh. Ini kayak banyak banget notes yang bisa aku bawa pulang untuk aku praktekkan di rumah. Yang pasti untuk para moms bisa praktekin juga di rumah, terutama tentang si gentle parenting ini. Tapi kan kamu ibu peri. Ibu peri, yang apa-apa kan aku bisa menularkan ibu peri ini untuk para moms yang lain juga, biar jadi kita, ibu-ibu peri yang lain ya. Ibu-ibu peri yang lain demi masa depan anak-anak bersama. Gitu. So moms, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Terus bisa komen-komen juga nanti kira-kira topik menarik apa lagi yang mau kita bahas di Momversation kali ini. Nah, tiap episode podcast Momversation juga akan ada di Spotify-nya Woman Talk. Dan jangan lupa listen, dengerin, share, like. Pokoknya kirim ke semua para moms yang perlu untuk mendengarkan gimana caranya gentle parenting ini. Nah, untuk tahu update-update juga, bisa follow Instagramnya dan juga TikTok @womantalk_com. Oke, thank you so much for watching. Thank you so much Samantha. Semoga kita bisa jadi ibu peri bersama. Oke, thank you.